Hey, what's up? Apa kabar my brothers and sisters? My name is Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya. Dan hari ini kita akan membahas kembali tentang perkuliahan. Karena sepertinya sudah cukup lama kita tidak membahas tentang topik perkuliahan. Jadi di video kali ini, hari ini saya akan membahas tentang cara atau tips pribadi saya yang saya lakukan supaya saya bisa dapat nilai A atau B di semua mata kuliah. Dan saya juga memastikan bahwa diri saya certified atau boleh membuat video ini karena waktu saya kuliah dulu, saya tidak punya nilai C. Ya, jadi semuanya rata-rata A dan B. I don't mean to brag, saya tidak bermaksud untuk sombong atau pamer tentang nilai saya. Tapi saya berharap bahwa para brothers and sisters yang menonton video ini juga bisa lulus kuliah dengan cum laude. Saya sudah menyiapkan 10 tips untuk kalian pada hari ini, so let's just get into number 1. Tip nomor 1 supaya dapat nilai A atau B dalam semua mata kuliah kalian yaitu adalah temukan metode belajar kamu sendiri. Kalian perhatikan, kalian kuatnya di mana nih? Dilihat, di pendengaran, di bicara, praktek, atau menulis, menghafal, membaca, dan lain-lain. Jadi kamu harus cari tahu nih, kamu kuatnya di mana. Misalnya kamu lemahnya di menulis. Ya, mungkin kamu tidak harus banyak menulis. Mungkin kamu cara tercepat untuk belajar itu mendengar. Jadi, kamu boleh mendengarkan dengan seksama, mendengar dengan penuh perhatian, dan kalau bisa juga rekam saja suara dosen saat menjelaskan materi. Dari situ, kamu bisa belajar banyak hal, ya. Dan kalau misalnya kamu strong point-nya juga mungkin di menulis, ya, kamu harus siapin buku tulis. Waktu kamu datang ke kelas untuk belajar, kamu pastikan bahwa kamu bawa pena atau pensil, dan ada buku, notebook yang bisa kamu pakai untuk menulis semuanya. So, itu adalah number 1, temukan metode belajar kamu yang paling efektif dan efisien untuk kamu. Tip nomor 2 untuk dapat nilai A atau B dalam semua mata kuliah, penting banget, yaitu belajar. Ya, most of the time banyak orang yang bilang, gimana sih caranya supaya bisa pinter, gimana sih supaya dapat nilai A dan B dalam semua mata kuliah, dan termasuk mata kuliah yang kita benci banget, gimana caranya supaya kita bisa dapat nilai B, at least, kan? Bagus lagi dapat A. Ya, kuncinya adalah belajar. Ya, put in the work, kamu belajar sungguh-sungguh. Semua buku pelajaran yang diwajibkan dibeli semua. Dan bukan cuma beli, tapi semuanya dibaca, dipelajari, pokoknya sampai lecek. Jangan sengaja lecekin ya. Lecek karena dibuka-buka terus kalau belajar gitu. So ya, number 2, pastikan bahwa kamu siapkan waktu untuk belajar setiap hari. Tip nomor 3 adalah duduk di baris depan. Ya, jadi untuk para kalian nih yang mungkin di semester pertama, semester kedua, atau kalian sudah mulai di end of the semester, pastikan bahwa kamu duduknya di depan, jangan duduk di paling belakang. Karena jika kamu duduk di paling belakang di dalam kelas, saya bisa jamin 100% bahwa kamu tidak mungkin bisa fokus. Dan mungkin di new normal banyak yang masih dalam kelas online ya. Ya, pastikan bahwa kamu juga hadir. Jangan matiin kamera, kalau bisa nyalain. Jadi kamu waktu kuliah, waktu belajar itu sungguh-sungguh. Jangan lihat HP, jangan baca komik online, jangan ngobrol sama teman. Jadi pastikan bahwa kamu sungguh-sungguh. Jadi kalau dalam kelas, kamu pastikan bahwa kamu duduk di paling depan. Baris paling depan. Kalau bisa di depan dosen. Tip nomor 4, ya ini yang sangat-sangat penting, yaitu pastikan bahwa kamu mencatat atau merekam suara. Seperti yang saya sudah bilang di awal ya. Terkhususnya kalau kamu cara belajarnya paling efektif, paling bagus lewat pendengaran. Ini adalah kunci yang paling penting. Kamu pastikan mencatat dan merekam suara. Merekam suara juga jangan yang obvious, begini di depan muka dosen, begini-gini, rekamin suara, bukan. Kamu bisa taruh aja di desk kamu kan, di depan kamu, nggak apa-apa, itu enough. Tip nomor 5 adalah ajukan pertanyaan. Ada banyak banget mahasiswa, mostly like 95% or 99% even, yang males banget kasih pertanyaan kepada dosen. Padahal nggak ada salahnya sama sekali kalau kita menanyakan sesuatu kepada dosen waktu kita bingung atau tidak paham tentang materi yang disampaikan. Terkhususnya nih, untuk para introverts seperti saya sendiri, kamu harus bisa melawan hal itu. Kamu nggak boleh malu, coba tanya aja demi kebaikan diri sendiri. Anyway, kalau kamu sering atau rajin mengajukan pertanyaan kepada dosen, kamu bisa dapat nilai plus juga dari mereka. Artinya kamu ada semangat untuk tahu lebih dalam lagi. So, nomor 5 adalah ajukan pertanyaan saat kamu bingung atau tidak paham tentang materi kepada dosen. Tip nomor 6, ini penting banget. Saat presentasi, jadilah pembicara utama dari kelompok kamu. Ada banyak banget orang yang saya tahu kalau ditanya nih tentang, apalagi khususnya kerja kelompok ya, ada tugas kelompok. Biasanya maunya jadi moderator aja atau jadi orang yang pegang laptop aja, yang kasih tayangan slide di belakang.
atau yang diem aja, yang penting mejeng gitu, yang penting kelihatan satu grup kerja, tapi actually he doesn't do anything atau she doesn't do anything. Nah, jangan seperti itu. Pastikan bahwa kamu aktif dalam penyampaian materi tersebut. Dan tip dari saya juga nih, kamu jangan terlalu sering lihat ke arah slide. Kalau mau, ingetin aja sebelum mulai presentasi, ingetin semua poin-poinnya, dan kamu bisa mengembangkan materi itu dengan cara kamu sendiri. Tidak harus mematok dari slide yang ada. Jadi saat presentasi, coba challenge yourself, tantang diri sendiri untuk bisa bicara menjadi pembicara utama saat presentasi kelompok. Hal ini sangat membantu dalam penilaian dosen terhadap kamu. Oke, kita akan masuk pada tip nomor 7. Ini adalah tip yang sangat penting dan sangat personal buat saya, yaitu adalah jika ada kisi-kisi ujian, ada kisi-kisi UTS atau UAS atau quiz atau apapun itu, kamu harus merekam suara dosen kamu. Baik lagi kepada poin nomor 4 tadi. Kalau untuk tentang kisi-kisi kan we all know about that. Itu penting banget. Mencatat kisi-kisi itu tidak cukup sama sekali. Biasanya dalam semua kisi-kisi yang saya dapat, saya pasti merekam suara sambil mencatat. Ya, jadi saya pakai dua metode itu sekaligus. Hal ini sangat membantu saya dalam prep pembelajaran saya untuk ujian. Karena terkadang mendengar saja tidak cukup, kita bisa salah mendengar atau kita cuma guessing around karena mungkin dosen ngomongin kurang jelas. Waktu kisi-kisi, catat, dan paling penting ingat, rekam suara dosen kamu. Tip nomor 8 adalah beretika dengan baik di dalam kelas. Oke, ya, saya ada baik banget teman-teman dulu yang saya kenal udah duduk di paling belakang, terus mereka malah ketahuan main game, mereka suka ngobrol dengan sesama mereka, malah ada yang berisik, bercandaan, ada yang setel lagu gede-gede. I mean like, I don't get that. Tapi ya, jangan. Pastikan bahwa kamu beretika baik, kamu datang, kamu duduk dengan tenang. Kalau memang ada perlu, ya excuse kepada dosen kamu. Jangan asik sendiri, jangan ngobrol sama teman-teman. Pokoknya fokus aja dan kasih respect kepada dosen kamu saat dia sedang menerangkan materi. Ini adalah nilai plus juga untuk kamu, ya. Jadi kamu bisa jadi di notice, bisa dikenal oleh dosen, dan hal ini bisa menambahkan nilai plus untuk kamu. Tip nomor 9 adalah respect kepada dosen. Ya, kamu harus hargain dosen kamu. Setiap hari mereka ada kelas yang berbeda-beda, nggak cuma ngurusin kelas kamu aja. Mungkin like maybe kelas kamu di sore atau mungkin di malam gitu. Jadi bisa aja the whole day mereka punya moodnya yang kurang baik dan misalnya kamu kena imbas. So, we don't know ya. Jadi jangan cuma ngejudge dosen karena dia galak atau dia karena killer dan atau sepertinya kok ngajarnya kayak nggak niat. We don't know di balik itu. Mungkin ada masalah di hari itu, mungkin ada something wrong yang mengganggu mereka. So, ya hargain aja, tetap respect aja, tetap sopan kepada mereka. Waktu kamu datang, kamu beri salam. Waktu selesai juga kamu berterima kasih kepada mereka. Pokoknya tunjukkan bahwa secara tulus kamu mengasihi mereka dan kamu respect, menghargai. Mereka bisa memberi waktu untuk mengajar di kelas kamu. Dan terakhir, poin nomor 10 adalah rajin dan berkarakter. Ini di-apply dalam kelas dan di luar kelas. Pokoknya saat kamu sedang dalam dunia perkuliahan, lagi di lingkungan perkuliahan, kamu selalu harus rajin dan berkarakter. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Tapi memang, terpenting lagi saat kamu sedang berada dekat dengan dosen kamu, ya, lagi satu ruangan atau sedang berbincang atau anything ya, kamu harus tetap beretika seperti yang saya sudah bilang dan rajin dan berkarakter. Karena saya pernah, ya, saya ada satu mata kuliah yang saya sangat-sangat tidak suka. Saya pokoknya kayak nggak paham lah, saya udah belajar setengah mati dan pokoknya itu tidak terlalu klik dalam saya gitu. Jadi somehow I don't know, I don't get it why. Pokoknya saya kayak susah banget dalam pelajari hal itu. Jadi ada satu dosen pada akhir UAS, saya dapat nilai B. Dan waktu saya ketemu dengan dia bilang, "Brandon, tau gak sih sebenarnya nilai kamu itu sebenarnya C, masuk ke dalam C. Tapi," dia bilang, "karena kamu rajin, kamu beretika, kamu sopan, kamu pokoknya kelihatan banget penuh perhatian, kamu berusaha dalam pelajaran dan sebagainya. Dan ya, itu adalah nilai plus buat saya," kata dosen saya. Jadi dia bilang, oleh karena itu, jadi terselamat dapat B. See, I'm like, okay, jadi dosen itu bukan cuma menilai dari hasil kita, hasil output dari pelajaran yang kita sudah pelajari. Tapi dengan cara kita berbicara, beretika, rajin atau enggak, cara kita melihat dia waktu dia ngajar, cara kita menyampaikan presentasi, itu semua adalah
lingkaran ya, ya like the small little circles yang memenuhi satu circle yang besar, yaitu adalah nilai pada akhirnya ya. Itu semua penting. Jadi itu adalah 10 tips dari saya ya, dari pembelajarannya, cara seperti apa, cara beretika, harus berkarakter, semuanya saya sudah jelaskan di situ. Semoga bermanfaat dan semoga para brothers dan sisters saya yang menonton video ini, saya doakan untuk bisa lulus kuliah dengan cum laude. So that's it, subscribe to this channel if you haven't already. Pastikan bahwa kamu juga share kepada teman-teman kalian. Berikan like pada video ini supaya tetap bisa dilihat oleh orang-orang lain, supaya kita bisa membantu orang lain. Kalian juga boleh sampaikan tips kalian di comment section below. Saya akan baca dan kita bisa membahas di sana. Sampai ketemu di comment section below dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.